saya awal nge-YouTube itu untuk keperluan tim saya sendiri sebenarnya. Saya ingin lihatkan setelah main ke anak-anak, oh ini loh kekurangan kamu, ini kelebihan kamu, ini loh kesalahanmu untuk mencetak gol ya. Jadi masih malu lah, ya kan, masih malu nge-YouTube. Jadi belum terlalu tertutup, masih tertutup. Perjuangan dari SSB Karyangau mendapatkan ini pin Google AdSense itu kalau nggak salah dibikin tahun 2012. Kameramen ada Bang Madi, ada Apip yang sudah membantu untuk bisa mendapatkan ini, dan juga untuk orang-orang yang selalu memotivasi saya, ada Bang Ali, ada Bang Iwan, Bang Coko, ada Coach Dedi, masa pelatih YouTuber ya kan, lucu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Karyangau TV atau SSB Karyangau Balikpapan. Seperti yang sudah saya janjikan beberapa hari yang lalu dalam video saya selanjutnya tentang mengambil pin AdSense di kantor pos. Hari ini saya mau menjelaskan berbagi cerita dan pengalaman seputar perjuangan dari SSB Karyangau mendapatkan pin Google AdSense. Nah, jadi kalau YouTuber itu kalau sudah dapat ini langkah terakhir. Ini perjalanan terakhir untuk menjadi seorang YouTuber. Setelah ini ya kita sudah tinggal menikmati hasilnya. Nah, perjuangan untuk mendapatkan ini tuh berat ya, cukup berat. Tapi ya memang kalau dalam dunia digital sekarang itu kita dituntut untuk terus konsisten. Nah, dan hasil konsisten saya bisa dapat ini ya, ini pinnya ya. Saya juga tak lupa mengucapkan rasa terima kasih buat Tuhan Yang Maha Esa, tentunya yang pertama pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena terus memberikan saya kesehatan dan rezeki yang tidak disangka-sangka, dan juga buat semua teman-teman di CLRB, kameramen, ada Bang Madi, ada Apip yang sudah membantu untuk bisa mendapatkan ini, dan juga ada adik gue Farhan, dan juga kadang-kadang saya suruh untuk ngerekam kalau memang dua kameramen saya nggak bisa untuk bertugas. Nah, dan juga untuk orang-orang yang selalu memotivasi saya, ada Bang Ali, ada Bang Iwan, Bang Coko, ada Coach Dedi. Terima kasih juga buat semua yang telah mendukung, termasuk juga ada Bang Ferry, analis Timnas 19 yang juga terus memberikan motivasi buat saya sampai saat ini. Dan juga ada Coach Bayu yang dulu pelatih penjaga gawang Persiba Balikpapan, Coach Bayu Cahyo. Ya mungkin untuk saat ini Coach, harapan saya untuk membuat Karyangau sesuai dengan jargonnya Karyangau untuk Indonesia Raya setidaknya bisa tercapai melalui ya, yang pertama dari eksistensinya di media sosial. Jadi saya mau cerita sedikit tentang YouTube SSB Karyangau. Jadi YouTube Karyangau itu pertama kali itu namanya bukan SSB Karyangau Balikpapan. Jadi waktu itu akun YouTube pertama itu namanya ya nama saya pribadi, Panji Prawira. Itu kalau nggak salah dibikin tahun 2012. Jadi sudah 9 tahun. Nah, itu juga waktu itu iseng, waktu masih saya sekolah. Jadi masih iseng. Dulu waktu itu masih demam lagu yang lagi ngetrend itu Harlem Shake. Nah, saya upload 2 video. Nah, 2 video itu di tahun itu hanya 2 video Harlem Shake. Dan sampai saat ini video itu tidak saya hapus, masih ada ya. Nah, setelah itu setahun berselang 2013 saya bikin YouTube pertama. Nah, YouTube pertama di bola, yaitu YouTube. Jadi YouTube saya yang lama saya ganti nama jadi SSB Karyangau Balikpapan karena waktu itu saya bikin tim bola ya namanya Karyangau Balikpapan yang saat ini masih terus eksis di sepak bola Balikpapan. Itu YouTube pertama itu tentang pertandingan. Waktu itu turnamen
Asoka kalau nggak salah itu turnamen Asoka ini saya buka dulu ya. Turnamen Asoka, oh salah, turnamen Ticket Cup itu garapannya SSB Gubah, mainnya di lapangan PP4. Nah waktu itu kita menang besar lawan BMS 72. Itu saya upload pertama kali di Karyangau, di di YouTube Karyangau, dan itu sampai saat ini sudah ada 957 orang yang nonton. Nah, hanya 1 tahun, hanya itu aja yang diupload. Jadi 2013 cuma 1 video. Nah 2014 tahun berselang, saya bikin video ulang tahunnya Karyangau dan alhamdulillah ada sekitar 2000 orang yang nonton. Nah saya mulai konsistennya YouTube itu sejak tahun 2020 ya, tahun yang lalu. Jadi di awal-awal pandemi COVID itu saya mulai nge-YouTube. Temanya masih sama, jadi temanya itu masih tentang latihan SSB Karyangau sama pertandingan SSB Karyangau. Tapi 3 bulan berjalan, saya rasa perkembangannya itu lambat ya, tidak signifikan, lambat, karena mungkin orang bosan kali kan nonton latihannya Karyangau terus, lihat pertandingannya Karyangau terus, itu mungkin bosan. Jadi ya saya dapat ide dari teman-teman juga, dari teman-teman YouTube, dari teman-teman di CLRB, saya dapat ide ya, akhirnya merambahlah ke ada podcast, ada buka jasa untuk ngerekam video pertandingan. Jadi siapa aja ya, biasa yang pakai jasa saya itu ya Celebes ya. Makasih juga buat Bang Boy yang tetap setia pertandingannya direkam kalau misalnya saya nggak terlalu banyak kesibukan, karena saya kerja juga. Nah jadi ada rubrik itu tadi, saya tambah di podcast, saya tambah di pertandingan-pertandingan yang bukan pertandingannya Karyangau. Saya coba komunikasi dengan teman-teman SSB untuk merekam matchnya, dan alhamdulillah responnya positif. Dan di turnamen-turnamen juga saya rekam ya, termasuk turnamen kemarin terakhir itu Piala Wali Kota ya, alhamdulillah ya, dapat bocoran aja sih dari teman-teman, dari orang tua siswa ya, bersyukur lah ada live-nya kemarin, karena turnamen itu kan masih dalam situasi COVID jadi tanpa penonton. Jadi ya bersyukur, meskipun kemarin itu saya live-nya pakai HP, tidak pakai kamera, karena live streaming belum paham caranya. Bukan belum paham caranya sih, belum paham aplikasinya itu kayak apa, karena ribet. Karena kameranya belum mendukung, ini masih kamera biasa lah, belum kamera yang bagus. Ya mudahan nanti ke depan kameranya bisa jauh lebih bagus dan bisa membantu teman-teman juga di pesepak bola Balikpapan. Selain itu saya juga merambah ke challenge. Jadi pemain-pemain Karyangau itu melakukan challenge, ada juga tutorial latihan. Kan kecil sedikit. Ada juga tutorial latihan dan kuliner, termasuk mengenalkan tempat-tempat wisata yang ada di Balikpapan. Ya, nah terus tuh YouTube Karyangau ini saat ini sudah 2000 subscriber, sudah 2060 ya. Setiap hari ya alhamdulillah ya, naik terus, meskipun 1212 ya alhamdulillah naik, berarti masih ada yang pengen nonton YouTube-nya Karyangau ya, saya bersyukur lah. Dan juga waktu awal ngenalin YouTube ini kan saya nggak langsung di Balikpapan, jadi kemarin itu saya minta bantuan teman-teman yang ada di Jawa sama di Sulawesi. Saya nge-share ke teman-teman di grup WA. Saya share pertama itu hanya di grup WA aja, jadi masih malu lah ya kan, masih malu nge-YouTube. Jadi belum terlalu tertutup, masih malu, belum terlalu open lah. Nah begitu sudah 800 subscriber menuju 1000, saya berani open di Balikpapan. Saya belak-belakan, saya share di grup, di teman-teman di Balikpapan, di Instagram, di Telegram, di Line, saya share semua. Yang tanggapannya ada yang positif, ada yang negatif ya, tentulah pasti ya kan, karena tidak semua sefrekuensi dengan saya, tidak semua mendukung apa yang saya lakukan, itu wajar, itu hal yang wajar. Jadi ya mereka yang tidak mendukung
ya saya ambil sisi positifnya, yaitu sebagai kritik dan saran untuk saya bisa jauh lebih baik lagi. Masa pelatih YouTuber ya kan lucu. Tapi ya mau diapa, sebenarnya niat awalnya nge-YouTube itu saya ingin yang pertama itu ada bahasanya itu karena saya suka menganalisa ya. Saya suka menganalisa. Saya awal nge-YouTube itu untuk keperluan tim saya sendiri sebenarnya. Saya ingin lihat kan setelah main ke anak-anak, oh ini loh kekurangan kamu, ini kelebihan kamu, ini loh kesalahanmu ketika gol ya. Tapi ternyata makin kesini, oh YouTube itu bagus, ternyata ada prospek bisa buat pemasukan di SSB juga ya, karena kita tahu kan SSB itu hanya bergantung pada iuran siswa. Nah, sementara di Karyango itu untuk umur 12 tahun ke atas nggak ada iuran ya kan, gajinya nggak ada. Saya sebagai pelatih nggak digaji di Karyango, tapi ya alhamdulillah dari YouTube ada, ya cukup lah. Jadi buat teman-teman yang mau masuk Karyango, sekalian promosi ya kan, yang mau masuk Karyango umur 12 tahun ke atas silahkan, free, tidak dipungut biaya. Tapi kalau mau tanding-tanding atau uji coba baru bayar. Nah, kalau untuk 12 tahun ke bawah ada pelatihnya, saya saat ini dibantu sama Bang Arifin. Ada iurannya bulanan, tapi tidak mahal, murah aja kok. Jangan di share, nggak enak ya kan. Terus tuh semakin kesini tuh nge-YouTube makin enak ya, berpenghasilan, bisa berpenghasilan, bisa buat analisa lawan. Jadi kadang banyak nih teman-teman yang ingin diabadikan momen, ya saya dipanggil ya. Saya tetap sama seperti di awal. Jadi buat teman-teman yang mau manggil saya, asal saya ada waktu, asal tidak sibuk ya, bahasanya ngelatih ya, sibuknya cuma ngelatih aja. Kalau sore, kalau pagi kerja ya, kalau pas libur saya siap datang rekam atau apapun, moto atau apapun ya, dengan bayaran ya terserah dari yang manggil. Saya tidak menargetkan apapun ya, jadi saya pure ikhlas karena saya bisa sampai saat ini karena berkat teman-teman juga. Jadi saya nggak mau menarik keuntungan dari teman-teman juga ya, sewajarnya aja, bebas ya. Terus itu saya mulai aktif ya setahun terakhir lah ya perjuangannya. Nah, pertama kali di monet, bahasanya dimonetisasi ya, itu tanggal 10 Juni 2021, 2 bulan yang lalu. Pertama kali dimonetisasi, pertama kali pengajuan iklan itu tanggal 5 Juni, dimonetisasi tanggal 10 Juni. Nah, dimonetisasi tanggal 10 Juni dan disetujui ya, alhamdulillah. Nah, pengajuan untuk mendapatkan ini, jadi Google AdSense ini kita ngajuin PIN dulu ya kan, harus syarat $10. Kalau sudah $10 baru bisa pengajuan untuk PIN AdSense ini. Itu sekitar tanggal, pokoknya di bulan Juli ini, saya lupa, selang 3 minggu ya, kemungkinan awal Juli kalau nggak salah. Nah, awal Juli udah bisa diambil, pengajuan akhir awal Agustus itu sudah bisa diambil. Tapi saya bukan lupa ya, banyak untuk kesibukan. Saya pikir PIN ini diantar, tapi nggak diantar ternyata ya. Jadi kemarin makanya saya buat video untuk ngambil PIN Google ini. Makanya saya ngambil kemarin itu tanggal berapa? Hari apa kita ngambil tuh? Hari apa ya? Jumat ya? Lupa saya, pokoknya berapa hari yang lalu lah ya, pas buat video itu ya, itu baru saya ambil, baru sempat. Nah, alhamdulillah ada, tertumpuk-tumpuk, keselip ya, syukurlah ada. Dan ini dikirimnya dari Malaysia, dari kantor pos Malaysia, dan nanti kelihatan nih. Jadi nanti ini tinggal dibuka, set, masukin pinnya, set, masukin pin Google itu buat masukin rekening sih sebenarnya. Jadi nanti sudah bisa gajian. Jadi kalau di YouTube itu minimal 1.300.000 sudah bisa diambil ya, di bawah 1.300.000 nggak bisa, masih bisa tapi ditabung dulu ya. Udah, mungkin itu aja sedikit berbagi pengalaman ya, cerita ya. Intinya kalau misalnya kita mau nge-YouTube itu kita harus konsisten ya, kita harus punya tim ya, minimal ada yang ngerekamin lah, entah itu anak-anak disuruh bisa ya kan, karena kita konten bola di Balikpapan itu masih belum eksis. Di Balikpapan itu cuma ada satu
Bang Guntur ya, Guntur Jidan ada channelnya itu. Kalau di Kaltim ada Bang Bagus Prabowo, ada juga channelnya ini. Cuman itu ya, kita masih sama-sama berjuang lah untuk majuin niatnya untuk memajukan sepak bola di Balikpapan dan sepak bola di Kalimantan Timur agar lebih dikenal di Indonesia ya, minimal di Indonesia dulu lah. Jadi pemain-pemain terekam, nantinya kalau memang ada seleksi atau apa, ini loh ada bukti videonya. Karena saat ini kan kalau mau pengajuan bahasanya mau ikut seleksi supaya lebih bahasa itu lebih dilirik itu ya dari video ya kan ya. Syukurlah Karyango punya YouTube, jadi suatu saat ya mudah-mudahan ada pemain-pemain dari Karyango yang bisa berlayar di level yang seharusnya di sepak bola. Dan saya juga berharap dari YouTube YouTube ini tetap sama tujuan awal saya mendirikan SSB Karyango. Saya ingin anak-anak ini Karyango khususnya bisa menggunakan lambang dari dada ya, timnas lah ya. Semua harapan pemain itu sama, termasuk juga pemain-pemain di Karyango juga sama harapannya bisa main di timnas. Semoga kedepannya YouTube-nya lancar, alhamdulillah anak-anaknya juga bisa lancar, rezekinya juga sama. Dan juga semoga cita-cita saya pengen punya klub Liga 3, mudah-mudahan dari YouTube bisa lah. Masa Atta Halilintar aja bisa bikin Ahapati 2 Liga 2 ya kan, Atta Halilintar beli klub Liga 2. Mudah-mudahan kita berproses tetap dari bawah, dari yang nggak tahu apa-apa, dari yang lapangannya lumpur sampai sekarang alhamdulillah Persegera bantu kita latihan di lapangan yang alhamdulillah bagus ya. Anak-anaknya juga harus semangat juga latihannya karena lapangannya bagus ya. Meskipun di awal kita latihan lapangannya tanah ya hujan becek, tapi mau nggak mau namanya perjuangan itu ya alhamdulillah ya sampai sekarang masih bertahan. Sekali lagi buat Persegera terima kasih untuk berbagi lapangannya, itu sudah sesuatu hal yang sangat luar biasa bagi saya. Makasih buat Om Gun yang sudah terus membantu saya ya, meskipun kadang sering telat bayarnya telat bayar lapangannya ya, harap dimaklumi ya kan, kadang lupa. Itu aja ya, semoga kedepannya YouTube Karyango lebih bagus lah ya. Buat teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe. Jadi komentarnya diramein biar cepat dilihat YouTube. Kalau komentarnya rame kan enak juga, sering-sering ditonton biarpun sebentar yang penting tonton lah ya kan, buat membantu kita juga ya. Mungkin itu aja dari saya, sedikit penjelasan tentang pengalaman dan cerita saya mendapatkan di Google Ads ini ya. Mungkin itu aja, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.